Bayangkan ada sebuah kayu hitam yang tampak sederhana, tapi disembunyikan di ruang kerajaan, dijadikan kunci keindahan musik klasik, dan bahkan diperdagangkan secara rahasia layaknya barang haram. Kayu ini tidak bisa tumbuh cepat, butuh ratusan tahun, dan hanya sebagian kecil batangnya yang benar-benar sempurna. Namanya ebony. Dari istana hingga panggung konser dunia, kayu ini menyimpan kisah misteri yang jarang diketahui. Mengapa sepotong kayu bisa membuat banyak orang rela melanggar hukum? Mari kita ungkap rahasianya sampai akhir. Di Mesir kuno, kayu ebony bukan sekadar bahan bangunan, tetapi simbol mistis yang penuh makna. Warna hitam pekatnya dianggap lambang kekuatan, kemewahan, sekaligus kehidupan setelah mati. Tidak heran jika peti mati para bangsawan hingga Firaun sering dibuat dari kayu ini. Mereka percaya ebony mampu melindungi jiwa dalam perjalanan menuju alam baka, seolah menjadi pagar gaib yang menjaga roh agar sampai dengan selamat. Bukankah menarik? Kayu hitam ini bukan hanya benda, tapi dipercaya sebagai penghubung manusia dengan dunia roh. Ebony juga digunakan dalam ukiran, perhiasan, bahkan tongkat kerajaan yang hanya boleh dimiliki kalangan elit. Dan yang lebih mengejutkan, kayu ebony tidak tumbuh di tanah Mesir. Ia harus didatangkan jauh dari hutan tropis Afrika Tengah melalui jalur perdagangan yang panjang dan berbahaya. Bayangkan betapa berharganya setiap potongan kayu yang berhasil tiba di Mesir. Nilainya bahkan melebihi emas pada masanya. Jika diibaratkan sekarang, ebony mirip dengan mobil sport mewah edisi terbatas. Bukan hanya alat transportasi, melainkan simbol status dan kebanggaan. Bangsa Mesir rela menukar harta, rempah, bahkan perhiasan demi ebony, karena bagi mereka kayu ini adalah tanda kekuasaan, sekaligus simbol keabadian. Tidak semua kayu bisa mengapung di air, dan disinilah kayu ebony memperlihatkan keajaibannya. Berbeda dengan kebanyakan kayu lain yang ringan, ebony justru begitu padat hingga tenggelam bila dicelupkan ke dalam air. Bukankah terdengar aneh? Kayu yang seharusnya melayang malah hilang di dasar sungai. Kepadatannya yang luar biasa membuat ebony dijuluki sebagai salah satu kayu terkuat di dunia. Inilah alasan mengapa sejak zaman kuno, orang menganggapnya memiliki kekuatan gaib. Bayangkan, di saat kayu biasa mudah hancur dimakan waktu, ebony tetap kokoh selama ratusan tahun. Fakta unik ini membuat ebony sangat diminati untuk benda yang membutuhkan kekuatan ekstra. Dari ukiran halus hingga peralatan berharga, bahkan hingga ke zaman modern, ebony dipilih untuk pembuatan tuts piano, fingerboard gitar, hingga pek biola Stradivarius yang legendaris. Suara indah dari alat musik klasik tidak bisa lepas dari kayu hitam ini. Tanpa ebony, banyak instrumen musik mungkin tak akan menghasilkan resonansi seindah sekarang. Kalau mau dibuat analogi sederhana, bayangkan ada sebuah kelereng besi dan bola plastik. Keduanya berbentuk bulat, tapi hanya bola plastik yang bisa mengapung di kolam, sedangkan kelereng langsung tenggelam. Nah, kayu ebony mirip dengan kelereng besi itu. Ia memang kayu, tapi kepadatannya seperti logam sehingga tidak bisa terapung. Inilah yang membuatnya berbeda, langka, dan tentu saja sangat mahal. Ebony bukan hanya kayu hitam yang indah, tetapi juga anugerah alam dengan sifat luar biasa yang tidak dimiliki kayu lain. Sejak abad pertengahan, kayu ebony dikenal sebagai bahan yang hanya boleh dimiliki oleh kalangan elit. Furnitur, ukiran, dan perhiasan dari kayu hitam pekat ini menjadi simbol kekuasaan di istana kerajaan Eropa. Ebony tidak sekadar kayu, tetapi lambang status sosial yang membedakan bangsawan dari rakyat biasa. Mengapa demikian? Karena proses mendapatkannya sangat sulit. Pohonnya tumbuh lambat, hanya ditemukan di daerah tropis, dan harus dibawa jauh
melintasi samudra sebelum tiba di benua Eropa. Hanya keluarga kerajaan dan bangsawan kaya yang mampu membayar harga fantastis itu. Fakta sejarah mencatat, banyak istana megah di Prancis, Inggris, hingga Spanyol memiliki koleksi furnitur eboni yang dipesan khusus. Kursi, meja, bahkan peti berhiaskan ukiran hitam ini sering dipamerkan sebagai tanda kekuasaan. Bagi bangsawan, memiliki eboni sama artinya dengan menunjukkan pada dunia bahwa mereka adalah pemilik kekayaan dan pengaruh besar. Perbedaan dengan rakyat biasa begitu jelas. Jika masyarakat umum duduk di kursi sederhana dari kayu biasa, para raja duduk di singgasana hitam berkilau dari eboni yang mampu bertahan ratusan tahun. Eksklusivitas ini membuat eboni menjadi komoditas politik. Ada catatan bahwa raja-raja tertentu bahkan memberikan furnitur eboni sebagai hadiah diplomatik kepada penguasa lain. Eboni bukan hanya kayu, melainkan pernyataan kekuasaan yang diakui lintas negara. Tidak heran hingga kini, peninggalan furnitur eboni dari abad pertengahan dianggap sebagai karya seni tak ternilai yang terus diburu oleh kolektor internasional. Jika ada sebuah piano klasik di ruang konser megah, hitam putih tutsnya terlihat biasa saja. Tapi tahukah kamu bahwa dulu tuts hitam itu dibuat dari kayu eboni? Kayu ini dipilih bukan sekadar karena warnanya yang pekat, tapi karena kekerasan dan ketahanannya yang luar biasa. Musisi dunia mempercayai eboni karena mampu menghasilkan sentuhan nada yang halus, namun tetap kuat. Seperti itulah rahasia kecil yang ada di balik alat musik klasik. Contoh paling terkenal ada pada piano Steinway, merek legendaris yang hingga kini masih menggunakan eboni untuk beberapa bagian penting. Bukan hanya piano, gitar pun ikut merasakan magisnya kayu ini. Fingerboard gitar Gibson Les Paul Custom yang dipakai musisi rock besar seperti Slash dari Guns N' Roses dibuat dari kayu eboni. Hasilnya, sentuhan jari menjadi lebih presisi, nada lebih bersih, dan daya tahannya jauh lebih lama dibanding kayu biasa. Bahkan dalam biola, beberapa karya Stradivarius yang bernilai jutaan dolar menggunakan eboni pada fingerboard dan pecknya. Para pemain biola dunia percaya, tanpa eboni, nada biola tidak akan memiliki karakter sehalus itu. Jadi, bisa dibilang eboni bukan sekadar kayu, melainkan bagian dari sejarah musik dunia. Sekarang, setiap kali mendengar melodi piano atau gitar, coba bayangkan bahwa mungkin ada sepotong eboni di sana. Kayu hitam yang telah menghubungkan seni, keindahan, dan sejarah selama berabad-abad. Hari ini, kayu eboni bisa dibilang lebih berharga dari emas di mata kolektor. Kenapa? Karena keberadaannya semakin langka. Pohon eboni butuh puluhan bahkan ratusan tahun untuk tumbuh cukup besar agar bisa ditebang. Dan tidak semua bagian batangnya berwarna hitam pekat. Hanya inti kayu tertentu yang memiliki kualitas sempurna. Artinya, dari satu pohon besar, hanya sebagian kecil yang benar-benar bisa digunakan. Itulah sebabnya harga eboni melambung tinggi di pasaran internasional. Di beberapa negara, sebatang kayu eboni bisa bernilai ribuan dolar. Bahkan lebih mengejutkan lagi, perdagangan ilegal kayu eboni sering disejajarkan dengan perdagangan gading gajah atau cula badak. Saking langkanya, beberapa spesies eboni kini dilindungi ketat oleh hukum internasional. Bayangkan, benda kecil seperti tuts piano atau fingerboard gitar yang terbuat dari eboni nilainya bisa lebih tinggi daripada perhiasan dalam beberapa kasus. Apalagi jika kayu tersebut berasal dari jenis yang sudah hampir punah. Dan inilah paradoks eboni. Semakin langka, semakin mahal. Namun pada saat yang sama, semakin banyak pula tekanan agar manusia berhenti menebangnya secara berlebihan. Eboni kini bukan hanya simbol kemewahan, tapi juga pengingat bahwa keindahan alam harus dijaga agar tidak hilang selamanya. Jadi,
Setiap kali melihat kayu hitam berkilau ini, kita sedang melihat hasil dari waktu, kesabaran, dan kelangkaan yang tidak ternilai harganya. Jadi, itulah 5 hal menarik tentang kayu eboni. Dari sejarahnya yang selalu dikaitkan dengan bangsawan, perannya dalam melahirkan alat musik legendaris, keindahan warnanya yang memikat, hingga statusnya sebagai simbol kemewahan, dan akhirnya kelangkaan yang membuatnya begitu mahal di pasaran. Semua itu membuat eboni bukan sekadar kayu hitam, tapi warisan alam yang syarat makna. Namun, di balik kemewahan itu, ada sisi gelap yang jarang dibicarakan. Perdagangan ilegal kayu eboni ternyata menjadi masalah serius yang tak kalah menarik untuk diungkap. Bagaimana jaringan perdagangan gelap ini bekerja? Siapa saja yang terlibat? Dan apa dampaknya bagi hutan serta masyarakat lokal? Menurut kamu, apakah topik ini layak untuk kita bahas di video berikutnya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kalau kamu suka dengan pembahasan ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kamu tidak ketinggalan cerita menarik lainnya yang penuh fakta unik dan sejarah menakjubkan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.